Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kelas 9A sampai kelas 9D, Ibu harap kalian semua pada sehat ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran, Allah membukakan pintu dan hati pikiran kalian untuk mendapatkan ilmu ya di hari ini. Amin rabbal alamin. Anak-anakku semua, untuk minggu ini ya, tanggal Senin 9 November, Ibu akan menerjemahkan dan menerangkan bab sujud sahwi ya. Mari kita buka catatannya, persiapkan untuk menerjemahkan dan diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sujud sahwi. Sujud sahwi. Idza sakka, apabila ragu, ahadukum, salah seorang di antara kamu, fi sholatihi, dalam sholatnya, falyataharro, maka pilihlah atau tetapkanlah shawaba, yang benar, yang yakin ya. Falyutimma, maka sempurnakan, alaihi, atas sholatnya, liyusallim, sampai mengucapkan salam, summa liyasjud, kemudian sujud, sajadataini, 2 kali sujud, rawahu Imam Muslim. Sujud sahwi, sujud sahwi. Arti kata dari sahwi itu lupa ya. Sahwi artinya lupa. Jadi sujud sahwi, sujud yang dilakukan apabila lupa di dalam sholat ya. Kali lagi, sujud sahwi, arti sahwi itu lupa ya. Jadi sujud sahwi, sujud yang dilakukan ketika kita lupa di dalam sholat ya. Nah, hadis yang pertama, idza sakka, apabila ragu salah seorang di antara kamu dalam sholatnya ya, ragu antara rakaat ya, apakah ini 2 atau 3, apakah 3 atau 4 ya, apakah ini sudah selesai atau belum. Nah, tetapkan yang sudah dilakukan ya. Jangan entos 4 rakaat selesai jangan, karena yang 4-nya itu masih ragu. Kalau yang 3 tentu sudah dilakukan, maka 3, jadi tambah lagi 1 rakaat. Ini baru 2 rakaat, maka duduk untuk tahiyat awal. Nah, jadi menetapkannya itu, pilihnya itu yang sudah dilakukan, maka sempurnakan yang kurangnya itu gitu ya. Nah, itu setelahnya selesai tahiyat, telah mengucapkan salam, kita sujud 2 kali karena kita ragu-ragu dalam melaksanakan sholat itu ya. Terus nomor 24-nya, idza qoma, apabila berdiri, ahadukum, salah seorang di antara kamu, fi rakaataini, dalam 2 rakaat, falam yastatimma, maka tidak sempurna qaiman, berdirinya, fal yajlis, maka duduklah ya. Wa ini statima, dan jika wa ini statima, dan jika sempurna qaiman, berdirinya, fala yajlis, maka jangan duduk. Wa yasjud sajadataini, sujudlah 2 kali sujud. Ini ya dalil bahwa apabila lupa tidak tahiyat awal ya. Nah, ini hadisnya, apabila kamu berdiri untuk melaksanakan sholat ya, setelah 2 rakaat harusnya duduk
Nah, ini pas ini malah mau berdiri ya, mau bertambah rakaat yang ketiga, tapi setelahnya kita baru nungging ya, mau berdiri, belum berdiri tegak, sudah ingat bahwa harus duduk. Nah, kalian duduklah. Palias falam yastatima, maka tidak sempurna iman berdirinya, falyajlis, maka duduklah ya. Jadi hakarak nonggeng gerak diangkat ke bujur teh. Nah, ingat itu kudu duduk, tahiyat awal duduklah ya. Nah, falyajlis, duduklah. Itu tidak dengan sujud sahwi karena langsung ingat. Tapi wa ini statimma iman, dan jika sempurna iman berdirinya geus tegak karak inget teu duduk tahiyat awal, fala yajlis, ulah turun deui, ulah duduk ya. Tangke weh di akhir ya, setelahnya beres apakah 3 rakaat apakah 4 rakaat ya. Kalau 3 rakaat sholat maghrib, yang 4 rakaat apakah mau duhur, asar atau isya ya. Wayasjud sajadataini, karena kita tidak tahiyat awal maka sujud 2 kali sujud ya. Itu mah tidak tahiyat awal. Terus yang nomor 35-nya, innama tasbiku, sesungguhnya menepukkan tangan, lin nisa'i, bagi perempuan, waman nabahu sayun, barang siapa yang lupa sesuatu ya, pi sholatihi, dalam sholatnya, fal yakul ya, subhanallah, maha suci Allah. Nah, ini mah innama tasbiku linisai, sesungguhnya menepukkan tangan bagi seorang perempuan untuk mengingatkan imam yang lupa. Tadi teh harusnya duduk ya, karak can berdiri tegak ya, harusnya tahiyat awal. Si makmum teh yang perempuan atau laki-laki, kalau perempuan menepukkan tangan, imam teh harus sudah ingat, oh di belakang ada yang menepukkan tangan, bahwa saya salah, buru-buru turun gitu. Tapi kalau sudah berdiri tegak ya, si perempuan, makmum perempuan sudah melakukan tepuk tangan tapi imam teu ngeh, ya lanjutkan gitu. Jadi menepukkan tangan mengingatkan imam yang salah, perempuan menepukkan tangan. Untuk perempuan ya, mengingatkan imam yang salah itu, maaf, untuk perempuan mengingatkan imam yang salah dengan tepuk tangan. Nah, ini waman nabahu sayun fi sholatihi falyakul subhanallah. Kalau ini bagi laki-laki untuk mengingatkan imam yang lupa dengan membaca subhanallah ya. Tapi kalaulah sudah lebih dari 3 kali ya, terus ya ulah subhanallah subhanallah subhanallah, jangan. Terus si perempuan oke mengingatkan imam tepuk we tangan, nggak boleh. Jadi setelahnya tepuknya oke plek sekali ya, terus 2 kali 3 kali sudah ya, itu imam yang akan bertanggung jawab ya. Dalam sujud sahwi ini ya, jadi ada 4 ya. Nah, 1 ya, sujud sahwi itu apabila ragu-ragu, 1. 2 apabila lupa tahiyat awal. 3 ya, kekurangan rakaat ya, atau kelebihan rakaat, itu maka harus sujud sahwi. Alah bet jadi 5 rakaat. Nah, dina akhir harus tambah sujud ya, mau sebelum salam atau sesudah salam. Bacaan sujud sahwi, bacaan sujud seperti biasa, mau subhana rabbiyal a'la atau subhanaka Allahumma subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, boleh itu ya. Nah, itu doa sujudnya, doa sujud seperti biasa ya. Nanti ibu fotokan ya,
tentang sujud sahwi menurut Hasan, guru besar Persis ya, keterangannya. Nah, terus qasrus sholati wa jama'aha, mengkosor sholat dan menjamaknya ya. Masa paro Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saparon illa sholla rok'ataini hatta yarji'a, rawahu Ahmad. Masa paro Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ketika bepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saparon dalam bepergiannya, melainkan sholatnya rok'ataini 2 rakaat hatta yarji'a, sehingga dia pulang ya. Jadi ketika bepergian, ketika di perjalanan, sholat itu hanya 2 rakaat itu ya. Inna ba'na umaro koma bi adri bi jana sitata ashurin yaksuru sholata ya. Sesungguhnya Ibnu Umar tinggal di bi azri bijana atau berdiam ya. Di bi azri bijana, nama daerah, sitata asurin 6 bulan, yaksuru, dia mengkosor sholat ya. Jadi Ibnu Umar selama 6 bulan di bi azri bijana, sholatnya itu di kosor. Itu boleh selama dia nyebut nyaba ya, keur nyaba, keur usaha, itu boleh, belum tidak dinyatakan menyetap ya. Seperti orang Garut kan banyak untuk ke daerah Jakarta ya, 2 minggu sekali, ada yang 3 bulan sekali, ataupun ke Bali ataupun ke Pulau Sumatera. Nah, itu mengantar barang, nanti keliling di Pulau Sumatera, nanti setelah itu balik lagi sambil membawa uang, terus balik lagi ke daerah Jawa. Itu memerlukan berbulan-bulan, itu boleh selama itu perjalanannya sholatnya di jama dan kosor gitu ya. Nah, terus hadis yang 38, fakana yusolli duhra wal asar, maka keadaan Nabi sholat duhur dan asar jam'an di jama ya. Wal maghribi wal isya, maghrib dan isya jam'an di jama gitu ya. Jadi sholat duhur dengan asar, maghrib dengan isya di jama dan di kosor. Jama itu dibagi 2, ada jama takhir dan jama takdim ya. Kalau jama takdim, jama sholat yang dilakukan disatukan dalam awal waktu, yang asar ditarik ke duhur, itu jama takdim ya. Isya ditarik ke maghrib ya. Maghrib dulu 3 rakaat, baru isya 2 rakaat, itu di jama takdim. Kalau jama takhir, yang duhur ditarik ke asar dulu 2 rakaat baru duhur ya. Terus kalau jama takhir, maghrib ditarik ke isya gitu. Sholat subuh tidak di jama ya. Contohnya begini, apabila kalian pergi ya dari Garut nih sebelum duhur jam 10, pas di perjalanan mau ke Jakarta, perjalanan sudah waktu duhur ya. Nah, boleh di perjalanan kita mampir kalau naik kendaraan sendiri di rest area ya, untuk peristirahatan kita sholat ya. Nah, kita melaksanakan jama takdim ya di kosor ya di jama. Sholat duhur dulu ya 2 rakaat, terus berdiri lagi, qomat lagi untuk melaksanakan yang asar. Nah, itu jama takdim. Nanti kalaulah melaksanakan jama takhir, setelahnya kita tiba di Jakarta. Nah, kita melaksanakan sholat asar dulu ya, jama takhir, baru
duhur 2 rakaat. Tentunya 2 rakaat selesai salam, kita berdiri lagi, qomat, kita melaksanakan untuk sholat duhur. Itu jamak takhir. Sama isya juga gitu ya. Kalau perjalanannya sore, nah sholat teh engke maghrib teh di perjalanan di rest area gitu ya. Nah itu di rest area ada yang di Purwakarta, ada yang di Bandung ya. Nah, daerah Cimahi ada. Nah itu boleh. Nah kita duhur dulu, maghrib dulu, nanti berdiri lagi terus isya. Oh nanti aja sekalian udah sampai di tempat isanya, nah ditakhirkan jamak takhir. Nah itu boleh. Jadi jamak itu ada 2 jamak, takhir dan jamak takdim. Itu di perjalanan ya. Sama itu pun ibu nanti difotokan ya macam-macamnya, keterangannya kalian bisa baca. Untuk yang tidak mengerti boleh ibu WA ya. Nah itu kalian harus baca lagi berulang-ulang ya dengan terjemahnya. Nah terus apa pengertian dari hadis-hadis itu. Nah setelahnya dihafal baru kirim voice note-nya, kirim hafalannya ke ibu. Sambil untuk minggu depan ibu akan menerjemahkan bab zakat dan saum. Kalian harus nulis ya. Sebelum ulangan semester ibu pengen tamat sampai haji ya. Kalau nggak salah ibu pernah juga menugaskan untuk selesaikan catatannya sampai haji ya. Untuk pertemuan kali ini ibu tutup ya dengan doa alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi